rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah Kau Yesus, saat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala.
siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikanlah pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom. Pagi semuanya, haleluya. Selamat pagi. Tuhan. Haleluya. Pak Henry, Bu Viken, selamat pagi. Pak Bambang, Bu Vera, Cece Emi, sehat selalu. Pak Saiman, Bu Saiman, selamat pagi. Bu Lasma, selamat pagi. Bu Elias, Pak Elias, semua yang sudah bergabung pagi ini. Bu Rima, Pak Anton, Pak Artono, Bu Silvi, Bu Sepsi, Esther, Pak Anton, Bu Foni, Pak Paulus Hartono, Bu Reni, Pak Pranyanto. Selamat pagi semuanya. Nah, mari kita baca Ibrani 9 ayat 23 sampai 28. Ibrani 9 ayat 23 sampai 28. Ibrani 9 ayat 23 sampai 28. Ibrani 9 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi segala sesuatu yang dilambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi di dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Amin, amin, amin. Nah, kita baca sekali lagi Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Ya. Ada satu peristiwa yang bersejarah, yaitu ketika ada 3 orang yang meninggal bersama-sama ya pada hari yang sama, pada tahun yang sama, yaitu Presiden Amerika Serikat John Kennedy, filosof dan penulis Aldous Huxley, serta pembela iman Kristen C.S. Lewis ya. Mereka sama-sama meninggal dunia pada hari yang sama. Mereka ketiganya orang yang punya pandangan berbeda terhadap dunia yang sangat berbeda. Huxley itu seorang agnostik, masih mempelajari mistikisme timur. Presiden Kennedy, meski beragama Katolik Roma, menganut filosofi humanistik.
Sementara itu Louis, seorang mantan ateis yang berjemaat di gereja Anglikan, beriman kepada Yesus Kristus. Namun kematian tidak membeda-bedakan orang ya. Siapapun orangnya, kalau sudah waktunya meninggal ya matilah dia ya. Karena ketika orang terkenal itu menemui ajal mereka pada hari yang sama. Ya, barengan ya. Alkitab mengatakan bahwa manusia mulai mengalami kematian ketika Adam dan Hawa tidak taat di Taman Eden. Di dalam Kejadian 3 ya. Itulah kenyataan mengenaskan yang menjadi tonggak sejarah umat manusia. Kematian adalah keniscayaan semua orang, atau seperti kata seseorang, suatu janji temu yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Jadi itulah intinya. Kita baca sekali lagi Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Amin. Ya, kita tidak bolak-balik mati ya. Cuma satu kali saja mati. Sesudah itu dihakimi. Di mana kita dapat menemukan pengharapan tentang janji temu kita dengan kematian dan apa yang terjadi setelahnya. Ini merupakan suatu misteri bagi orang-orang yang tidak mengerti. Tetapi bagi orang-orang percaya, ini adalah janji temu dengan Sang Pencipta kita. Dalam Roma 6 ayat 23. Kita baca Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Kematian adalah, saya bacakan lagi ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi bagaimana karunia Allah ini bisa tersedia? Yesus telah mati bagi kita untuk menghancurkan kematian dan bangkit dari kubur untuk memberikan kehidupan kita yang kekal. Jadi Yesus telah mengalahkan maut. Apa itu maut? Yaitu kematian. Dan kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus ketika kita mati dan hidup yang kekal, hidup bersama Dia untuk selama-lamanya. Amin. Ini sesuatu janji ketemu yang luar biasa ya. Jadi kalau kita berjanji dengan manusia mau ketemuan gitu ya, bisa meleset saudara. Tetapi janji ketemu dengan Tuhan Yesus tidak pernah meleset. Betul enggak Pak Gembala? Yeah. Beberapa hari yang lalu seorang kerabat tiba-tiba jatuh dan meninggal ya. Kerabat dari ibu mertua. Ya sudah sepuh juga, tapi tidak sepuh-sepuh amat ya, 80 tahun. Tetapi mungkin itu serangan jantung ya. Jadi terjatuh dan kemudian berangkat pulang ke surga mulia ya. Kita tidak tahu kapan itu waktunya kepada kita ini sudah ditentukan. Masing-masing orang untuk mengalami kematian itu pasti ya. Cuma kapan kita nggak tahu. Maka dari itu kita harus menanti-nantikan ya dengan sabar. Jangan mendahului ya. Jangan mendahului Tuhan. Ada suatu gerakan sekte ya, yang pada akhirnya mereka bilang begini. Ini sekte yang termasuk bidat-bidat ya, jadi aliran sesat. Karena ditunggu-tunggu tidak datang-datang, Tuhan Yesus tidak datang-datang ya. Maka ia kemudian
mengajak pengikut-pengikutnya untuk kalau Tuhan Yesus tidak datang maka kita yang menemui Tuhan gitu loh. Jadi mereka dengan sangat tragis itu mengadakan bunuh diri massal ya. Itu beritanya bisa dibaca di Suara Pembaruan tanggal 1 September tahun 1987 ya. 1987 memuat berita tentang bunuh diri massal yang terjadi di Korea Selatan ya. Ada 32 orang, diantaranya terdapat gadis remaja umur 17 tahun ya. Mereka melakukan bunuh diri ini dengan cara-cara yang mengerikan ya. Ada yang minum obat bius overdosis, ada yang saling mencekik, ada yang menggantung diri, ada yang menyumbat mulut dan lubang hidung dengan potongan kertas dan sebagainya. Setelah diadakan penyelidikan, baru diketahui bahwa peristiwa tragis ini berpangkal pada pengajaran dan pimpinan mereka yang bernama Nyonya Park yang mengatakan bahwa dunia bertambah rusak dan dunia akan segera kiamat. Sebab itu ia dan para pengikutnya sangat mendambakan hari kiamat segera tiba. Kedatangan Tuhan yang kedua kalinya segera terwujud. Tetapi apa yang didambakannya dan apa yang ditunggu-tunggunya tidak terjadi. Maka mereka memutuskan jika Tuhan tidak mendatangi mereka, biarlah mereka yang mendatangi Tuhan. Maka tidak heran terjadilah peristiwa yang sangat tragis tersebut. Nah, inilah hal-hal yang sesat ya, kesesatan ya. Sehingga mengambil nyawa yang tentunya nyawa orang-orang yang kurang mengerti atau tidak mengerti. Maka dari itu kita orang-orang percaya, baiklah kita menambahkan kebajikan dalam 1 Petrus 2 itu ya, supaya kita berpengetahuan, supaya kita juga di dalam membaca berita-berita itu kita punya pengetahuan. Kalau hari-hari ini dikatakan hari-hari yang jahat, ya kita ada di dalamnya. Ya kita jangan berbuat jahat ikut mereka gitu ya. Tetapi kita tetap berbuat baik dan kita punya pengharapan. Betul Pak Gem? Ya. Kita tetap punya pengharapan. Dan kalau tahu itu hal itu tidak benar ya, kita segera bisa keluar dan bisa menasihati mereka untuk tidak melakukan itu, hal-hal yang tidak benar itu. Ya. Jangan kita terus ikut arus itu, kita masuk ke dalam sesuatu yang tidak benar juga. Maka dari itu berulang-ulang saya tekankan ya, terutama kepada para pendoa, supaya mereka mendoakan next generation ya, generasi kita yang selanjutnya, supaya tetap membaca Alkitab ya, karena disitulah kebenaran itu ada. Kalau kita membaca buku-buku tambahan lainnya bukannya tidak boleh, tetapi harus disaring apakah buku-buku ini benar atau tidak. Nah seperti tadi aliran daripada Korea tadi yang sesat itu bisa loh membawa hampir 40 orang ya. Banyak itu ya. Untuk bunuh diri massal itu kan sudah sesuatu yang seperti sihir ya. Seperti hipnotis, orang tidak bisa berpikiran dengan baik. Mungkin itu orang-orang yang putus asa dikumpulin ya. Orang-orang yang patah pengharapan dikumpulin ya. Raja Daud pernah berkumpul dengan orang-orang yang dikejar-kejar musuh ya. Dikejar-kejar debt collector sehingga mereka bersembunyi bersama-sama di Gua Adulam. Raja Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul. Sedangkan orang-orang lain dikejar-kejar karena banyak hutang, tidak bisa bayar, punya musuh dan sebagainya. Dan mereka lalu bergabung di dalam suatu gua. Tetapi Tuhan menolong mereka sehingga mereka menjadi tentara ya, menjadi pasukan laskar yang membela Daud. Nah, ini perkumpulan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas menjadi satu kekuatan, menjadi laskar
bagi Daud untuk berperang ya. Ini tentu perkumpulan yang positif lah saya katakan ya. Daripada kita hari ini berkumpul dengan orang-orang yang membawa kita menuju maut ya, hati-hati. Dapatlah membawa kita menuju maut. Bisa saudara-saudara ya. Ada banyak kisah. Baru saja saya juga dapat kiriman dari Jakarta mengenai orang di Surabaya yang di KDRT oleh entah itu pacar atau suaminya sampai babak belur ya. Nah, dibunuh ya, meninggal. Akhirnya mati ya. Saya enggak Diajar sama diajar secara barbar oleh barbel. Diajar barbel. Itu kan pembunuhan itu saudara ya. Siapa penggeraknya? Sang maut ya, membawa kepada maut. Ya iblis lah yang menggerakkan ya. Dahulu kan cinta, tapi bisa berubah ya, menjadi benci dan akhirnya menjadi pembunuh. Inilah hal-hal yang dikatakan dunia semakin jahat ya. Tapi kita jangan menjadi orang-orang yang berkumpul terus takut kepada dunia yang semakin jahat, terus menjadi gelap juga ya, gelap mata, gelap segala-galanya. Kita harus tetap menjadi terang ya. Ada banyak hal di mana Tuhan bisa membalikkan keadaannya. Orang-orang yang penakut, seperti orang yang berlindung di Gua Adulam itu menjadi pemberani ya. Maka dari itu kita harus memimpin jemaat, para hamba-hamba Tuhan. Ada Pak Bambang, ada Bu Lasma, ada Pak Henry. Jangan jadi pecundang atau penakut ya. Ada Bu Sepsi yang mengajar tunas kasih, TK, bukan TK, playgroup tunas kasih. Anak-anak itu ada yang takut sama pria, aneh ya. Ya ini perlu diselidiki. Masa anak kecil itu takut sama pria? Kenapa memangnya ya? Orang tuanya terlalu keras ya. Nggak ngerti. Saya belum mendapatkan apa itu, karena masih baru masuk ya, belum mendapatkan kisahnya gitu ya. Nanti kapan-kapan akan dikorek dan dikonseling supaya ada pemulihannya. Dari situ kita bisa melihat bahwasanya tanggung jawab yang besar bagi guru-guru ya. Bagi guru-guru untuk membawa anak-anak ini tidak takut kepada orang lain ya. Mereka kadang-kadang masih nempel kepada ibunya karena tidak pernah bersahabat, tidak pernah bersosialisasi ya. Mereka masih umur 2 tahun, masih belum mengerti ya. Apalagi kalau tinggal di apartemen tidak pernah ketemu orang ya, kecuali bersosialisasi di clubhouse-nya. Nah inilah yang perlu kita camkan ya. Dasar-dasar daripada Alkitab itu, kebenaran itu ditanamkan kepada anak-anak kita. Bagaimana kita tidak boleh takut karena kita ini punya masa depan yang cerah ya. Kepada anak-anak yang sudah beranjak SD ya, SMP itu tidak boleh takut. Karena apa? Tuhan ada di pihak kita, karena Tuhan pasti menolong kita. Dan kita tanamkan bahwa kita harus bisa berdoa. Bagaimana walaupun masih playgroup tapi sudah diajar berdoa dengan sederhana ya. Nah kalau itu ditanamkan dan juga Alkitab, ayat-ayat firman Tuhan itu ditanamkan, itu tidak akan pergi ya, tidak akan hilang ya. Jadi nanti seumur hidup dia akan mengerti. Nah itulah bagaimana janji temu kita dengan Tuhan Yesus ya. Jangan sampai berkata, kok tidak datang-datang ya, sudah aku aja tak menemuinya. Jadi kita bukan bertemu dengan manusia ya, yang misalnya berjanji kok lama ya tidak datang-datang ya, terus kemudian saudara yang jemput gitu ya. Jangan. Kita menantikan janjinya karena ya dan amin. Dia pasti datang segera. Maka dari itu tetaplah bersukacita walaupun hari-hari ini terasa berat ya. Ada banyak masalah persoalan dalam hidup. Tetapi pandanglah bahwa itu satu proses
yang akan membawa kita melihat kemuliaan Tuhan ya. Bagaimana perubahan bisa terjadi. Kalau sakit bisa menjadi sembuh, kalau kekurangan bisa menjadi diberkati, kalau ada masalah tiba-tiba dapat jalan keluar. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, Kau telah membimbing kami sehingga kami berjalan di jalur-Mu, sehingga apa yang kami perbuat sesuai dengan perintah-Mu dan ketetapan-Mu ya Tuhan Yesus. Ya, hidup ini hanya sekali Tuhan Yesus. Jika firman-Mu tadi dikatakan kita mati hanya sekali. Juga Tuhan Yesus mati cuma sekali. Ya sekali mati untuk menebus dosa-dosa manusia, dan tidak ada mati untuk kedua kalinya bagi Tuhan Yesus, dan Dia akan datang untuk kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga kami mau memakai kehidupan kami ini sesuai dengan perintah-Mu dan ketetapan-Mu Tuhan. Ampunilah kami kalau kami kurang memanfaatkan kehidupan kami ini untuk hal-hal yang benar, sehingga kami terkadang masuk ke dalam pencobaan, masuk ke dalam kehidupan yang nggak benar. Tapi Engkau tetap bimbing kami, dan Engkau yang mengangkat kami dari kegelapan menuju terang-Mu, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan ketetapan dan perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini untuk mereka yang sakit. Kami percaya Engkau sudah menyembuhkan. Amin. Terima kasih karena ada juga yang bersukacita karena ditambah lagi satu orang cucu yang lahir dari keluarga Agus, yaitu Bu Feni dan Pak Artono. Tuhan, berkati ibu dan anak tetap sehat sehingga pulang ke rumah dengan segera dapat bersukacita di rumah tangganya kembali. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah menolong kelahiran itu dengan selamat. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini sedang ada dalam tekanan, sedang ada dalam keadaan susah. Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan menghibur mereka, Roh Kudus akan menguatkan mereka, Roh Kudus memampukan mereka menghadapi hidup yang memang benar-benar jahat dan memang benar-benar harus diperangi. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang membuat kita menjadi lemah, itu harus diperangi. Tuhan beri kekuatan baru, bukan kuat gagah kami, tapi daripada Roh Kudus yang memberi kekuatan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang bekerja, sedang melamar pekerjaan, sedang membina perusahaan baru dan sebagainya. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dan Tuhan jauhkan daripada yang jahat, sehingga mereka dapat menghasilkan keuangan yang baik untuk memelihara hidup keluarga mereka dan orang lain. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang selalu Engkau tanamkan di dalam hidup kami. Dan biarlah semua yang bergabung bersama kami setiap pagi, Engkau berkati, Engkau pulihkan, Engkau berikan jalan keluar dari masalah mereka masing-masing. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Ya, Haleluya. besok kami akan ke Solo jam 5. Saya kurang tahu apa kita bisa siaran atau enggak ya. Jadi kalau absen mungkin lebih siang gitu ya. Terima kasih. Kita kembali lagi bersama-sama di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin, amin, amin.